Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Bapak, Ibu, Mas, Mbak, Abang, Kakak, adik-adik, serta teman-teman yang menonton channel ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ayub Azmi Hafiza, merupakan mahasiswa Magister Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada. Kali ini saya akan menyampaikan materi terkait sedimentologi stratigrafi untuk eksplorasi migas dan manajemen resiko pada batuan siliciklastik dan batuan karbonat. Berikut outline yang akan saya sampaikan. Cekungan sedimen adalah area di kerak bumi yang tertutupi oleh perlapisan batuan sedimen yang tebal. Migas umumnya terbentuk di area cekungan sedimen yang tidak mengalami gangguan dari batuan beku dan metamorfisme. Cekungan sedimen merupakan area di permukaan bumi di mana sedimen telah terakumulasi hingga ketebalan yang melebihi daerah di sekitarnya. Sebuah daerah akumulasi sedimen layak disebut sebagai cekungan jika memiliki panjang minimum 100 km dan lebar minimum 10 km. Cekungan sedimenter adalah suatu wilayah yang menerima sedimen yang tebal dalam waktu geologi yang lama di mana pembentukannya dikontrol oleh tektonik. Berdasarkan interaksi lempeng, ada 3 zona pembentukan cekungan sedimenter di kerak benua. Zona peragangan benua hingga tepi benua pasif, zona konvergensi tepi benua aktif hingga kolusi, dan zona sesar geser transform atau transcurrent. Tektonik yang membentuk cekungan juga mempengaruhi proses sedimentasi di dalamnya, sehingga unit-unit stratigrafi cekungan tersebut dapat dibagi menjadi 3 fase, pre-reef, sin-reef, dan post-reef. Stratigrafi yang disusun berdasarkan pengaruh tektonik pembentukan cekungan disebut sebagai tektonostratigrafi. Tabel ini merupakan penjelasan Ainslie tahun 1992 membagi cekungan berdasarkan basin kategori. Secara spesifik, apa nama cekungan tersebut, kriterianya seperti apa, jenis tektoniknya bagaimana. Selanjutnya, proses pengisian cekungan dipengaruhi oleh adanya hubungan antara suplai sedimen dengan ruang akomodasi yang dinamis sehingga menghasilkan pola tumpukan sedimen yang khas secara vertikal dan lateral yang disebut sebagai sequence stratigraphy. Sequence stratigrafi telah banyak diadopsi dalam industri migas karena dapat menjelaskan dengan baik hubungan antar strata batuan, sedimen dalam kerangka waktu dan bisa dimanfaatkan dalam menginterpretasi hubungan antar fasies batuan. Selanjutnya, lingkungan pengendapan adalah suatu area dari permukaan bumi yang secara fisik, kimia, dan biologi berbeda dengan area di sekitarnya. Proses deposisi pada lingkungan pengendapan akan menghasilkan produk berupa fasies pengendapan. Lingkungan pengendapan akan menghasilkan fasies batuan. Parameter-parameter fasies batuan sedimen dapat digunakan untuk interpretasi lingkungan pengendapan. Hubungan antara cekungan dan lingkungan pengendapan. Proses yang terjadi di setiap lingkungan pengendapan ini didasari bahwa biasanya terbentuk beberapa lingkungan pengendapan dalam proses pengisian cekungan. Jadi, pada basin-basin dengan kekhasan tertentu akan mempunyai kemungkinan terbentuk lingkungan pengendapan tertentu. Pada gambar ini merupakan proses sedimentasi dari daerah tinggian yang relatif source, kemudian di ujung merupakan daerah tampungan. Ini merupakan proses sedimentasi yang lebih sederhana lagi, prinsipnya bahwa di daerah source itu merupakan daerah tinggian yang akan menjadi influx sedimen sampai dia akan mengisi cekungan-cekungan tertentu. Ada yang langsung bypass atau menuju ke shelf menjadi sedimen yang cepat, ada juga sedimen-sedimen yang relatif lambat. Jadi, ada proses sedimen yang relatif berjalan cepat dan ada yang relatif berjalan lambat. Selanjutnya, lingkungan pengendapan yang telah diketahui berdasarkan analisis data yang ada selanjutnya dihubungkan dengan lingkungan pengendapan yang lain untuk mengetahui lingkungan persebarannya dari waktu ke waktu. Dalam beberapa pekerjaan penelitian, penyusunan peta lingkungan pengendapan ini disebut dengan Gross Depositional Environment atau GDE Maps. Peta GDE merupakan peta yang menggambarkan lingkungan pengendapan suatu interval atau waktu, kompilasi beberapa parameter antara lain data biostratigrafi, korelasi sumur, interpretasi seismik, peta struktur dan isopak, dan analisis palinspatik. Peta GDE merupakan kompilasi dari berbagai macam input. Selanjutnya, metode eksplorasi migas. Terdapat 2 metode eksplorasi. Yang pertama itu ya geokimia, yang lebih difokuskan pada hydrocarbon supply, composition, dan direct detection to hydrocarbon supplies. Dan yang kedua itu ada geologi dan geophysics. Metodenya fokus pada traps recognition dan traps capacity. Jadi objektifnya metode eksplorasi migas ini untuk mengenal sistem perminyakan di suatu daerah dan potensi hidrokarbonnya. Langkah-langkah investigasi dalam eksplorasi migas yang pertama itu mempelajari geologi regional dengan cara remote sensing, surface geologi, tektonik, dan mempelajari basinnya, dan juga melalui metode gravity dan magnetik. Yang kedua, studi semi detail yaitu dengan seismic 2D dan juga Wells data correlation berdasarkan data-data sumur sebelumnya.
Yang ketiga, yaitu detail study dengan cara exploration drilling, yaitu melakukan pengeboran. Selanjutnya, resiko. Resiko atau risk didefinisikan sebagai peluang terjadinya sesuatu yang akan berdampak terhadap tujuan dari suatu organisasi, diukur dengan memadukan antara dampak pengaruh yang akan ditimbulkan dan kemungkinan yang terjadi. Analisa risiko atau risk assessment merupakan proses mengidentifikasi potensi bencana yang mungkin timbul selama kegiatan operasional dan dampaknya terhadap fasilitas yang digunakan dengan cara mendeterminasi konsekuensi negatif seperti menilai faktor kemungkinan terjadinya atau probability factors. Proses yang digunakan untuk menentukan prioritas yang diberikan oleh manajemen risiko dengan cara membandingkan tingkatan suatu risiko dengan standar, target, ataupun kriteria lainnya yang ditentukan sebelumnya oleh manajemen. Tujuan dari analisis risiko yaitu untuk memperkirakan batasan atau akibat terburuk yang mungkin terjadi dengan atau tanpa perkiraan. Yang kedua, untuk membantu dalam penentuan peraturan dan kebijakan. Yang ketiga, untuk memperkirakan besarnya risiko yang masih bisa diterima. Tahapan analisisnya ada 3, yaitu yang pertama identifikasi risiko, yang kedua deskripsi risiko, dan yang ketiga perkiraan risiko. Selanjutnya identifikasi risiko eksplorasi migas. Dia berjenjang mulai dari source rock, reservoir, trap, timing, and migration. Kemudian itu semua harus dinilai agar pihak manajemen tahu berapa keyakinannya. Semua itu harus diwujudkan dalam bentuk kuantitatif. Sehingga awalnya semua itu harus diidentifikasi dengan baik. Ini merupakan risk assessment berdasarkan Otis and Schneiderman. Misalnya pada source rock ada 2 hal yang perlu diketahui. Yang pertama itu kapasitas hidrokarbon charge, yang kira-kira source rocknya seberapa tebal, seberapa luas dan tebal, volumetriknya berapa, nanti bisa menghasilkan hidrokarbon seberapa banyak, sehingga menjadi pertimbangan. Dan juga yang kedua itu ada source rock maturity. Dan begitu juga penilaian terhadap reservoir, trap, dan timing and migration. Ini merupakan chart yang dicontohkan oleh Otis and Schneiderman. Semua petroleum system yang telah kita nilai tadi, probabilitasnya dimasukkan nilai-nilainya dalam bentuk angka yang dikuantifikasi. Kemudian angka-angka tersebut didistribusikan dalam kelasnya masing-masing. Nilai-nilainya itu berkisar dari 0,1 hingga 1. Nilai ini berdasarkan data dan analisis yang kita dapatkan. Jika semakin banyak data dan analisis yang kita dapatkan, maka nilainya akan semakin tinggi. Nilai bisa rendah jika kita kekurangan data dan kekurangan analisis. Selanjutnya, risk assessment berdasarkan metode CCOP. Terdapat 7 parameter dalam menghitung analisis resikonya. Yang pertama itu ada reservoir presence, yang kedua itu effective pore volume, yang ketiga ada trap closure. Selanjutnya yang keempat itu ada effective offshore mechanism, yang kelima ada source rock richness, dan yang keenam ada timing and migration. Yang terakhir yaitu hydrocarbon retention and accumulation. Metode CCOP ini lebih detail sehingga tingkat subjektivitasnya lebih sedikit atau kecil. Penggunaannya biasanya adalah untuk memvalidasi penggunaan metode dari Otis and Schneiderman sehingga bisa cross-check tingkat subjektivitasnya. Manajemen resiko pada eksplorasi migas. Manajemen resiko merupakan tingkat resiko dari kegiatan eksplorasi migas. Contohnya, analisis kimianya meyakinkan atau tidak, analisis reservoirnya meyakinkan atau tidak, analisis petrofisiknya meyakinkan atau tidak, dan semuanya adalah dalam rangka melakukan analisis resiko. Parameter-parameter yang perlu dinilai yaitu source rock, reservoir quality, trap integrity, and timing of migration. Dapat dinilai dengan 2 parameter sebelumnya ini yaitu Otis and Schneiderman dan juga CCOP. Semakin kecil nilai-nilainya, maka resikonya semakin tinggi. Misalnya, nilai dari source rock-nya kecil, reservoirnya kecil, maka resiko gagalnya akan semakin tinggi. Kalau bisa, kegiatan eksplorasi itu resikonya menengah hingga kecil. Selebihnya, punya data yang cukup banyak, analisis yang meyakinkan interpretasi, pemodelan yang cukup, biasanya akan mengurangi nilai-nilai resiko kegagalan. Manfaat dari manajemen resiko yaitu yang pertama menyediakan kontrol kerja yang konsisten, yang kedua membantu merencanakan, memprioritaskan, dan mengambil keputusan secara komprehensif dan terstruktur, yang ketiga menambah efisiensi penggunaan dana dan sumber daya, yang keempat mengurangi objek area kerja yang kurang esensial sehingga dapat lebih fokus pada area tertentu untuk menambah optimisme operasional. Selanjutnya kita akan membahas manajemen resiko pada batuan silisi klastik. Manajemen resiko pada batuan silisi klastik dapat kita nilai berdasarkan gabungan dari 2 metode tadi, yaitu metode Otis and Schneiderman dan juga dengan CCOP 2000 dengan modifikasi. Dapat juga kita nilai berdasarkan lingkungan pengendapannya,
kompaksi overburden, struktur geologi, dan diagenesis dari batuan silisi klastik tersebut. Batuan silisi klastik sendiri memiliki nilai reliability data yang bervariasi berdasarkan lingkungan pengendapan serta kedalaman reservoirnya terhadap jenis datanya. Namun cenderung lebih rendah disebabkan lingkungan pengendapannya kontinental dibandingkan dengan lingkungan pengendapan marine. Selanjutnya kita membahas manajemen resiko pada batuan karbonat. Setelah kita tahu metode Otis and Schneiderman tadi, kita dapat memodifikasinya untuk menilai pada parameter reservoir bagian batuan karbonat, yaitu pada bagian hubungan antar parameter porositas, permeabilitas, dan diagenesis. Porositas dan permeabilitas dibuat jadi independen akibat heterogenitas reservoir, yaitu porositas inefektif. Metode CCOP yang dimodifikasi khususnya pada parameter keberadaan reservoir dan volume pori efektif pada batuan karbonat. Disebabkan diagenesisnya juga yang bermacam-macam seperti cementation, dissolution, dan kompaksi kimia, dan dolomitisasi yang rata-rata akan menurunkan nilai porositas dan permeabilitas dari reservoir karbonat ini. Batuan karbonat pada umumnya yang merupakan lingkungan pengendapan marine memiliki data reliability yang bernilai menengah. Selanjutnya, perbedaan manajemen resiko pada batuan silisi klastik dan batuan karbonat. Ini berdasarkan studi kasus. Berdasarkan paper Assessment of the Probability of Success and Risking in Hydrocarbon Exploration, a case study from Zindapir Anticline, Sulaiman Fault Belt, Indus Basin di Pakistan. Jadi, mereka melakukan penilaian metode CCOP yang dimodifikasi, didapatkan nilai P reservoir limestone-nya yaitu 0,8. Pada area studi ini, dia berdasarkan fracture network yang sangat berpengaruh terhadap reservoir pada batuan karbonatnya. Selanjutnya masih berdasarkan paper Assessment of the Probability of Success and Risking in Hydrocarbon Exploration, a case study from Zindapir Anticline, Sulaiman Fault Belt, Indus Basin di Pakistan. Jadi dia juga meneliti terhadap batuan karbonatnya sehingga kita dapat mengetahui perbandingan antara batuan silisi klastik dan batuan karbonatnya. Pada penilaian metode CCOP modifikasi ini didapatkan nilai P reservoir pada silisi klastik yaitu 1, sedangkan pada batuan karbonat yaitu 0,8. Sehingga probabilitas reservoir silisi klastik atau batu pasir lebih besar dibandingkan dengan probabilitas reservoir pada batuan karbonat yaitu batu gamping dalam studi kasus ini. Sehingga dapat disimpulkan, cekungan sedimenter adalah suatu wilayah yang menerima sedimen yang tebal dalam waktu geologi yang lama, di mana pembentukannya dikontrol oleh tektonik. Kemudian, tektonik yang membentuk cekungan juga mempengaruhi proses sedimentasi di dalamnya, sehingga unit-unit stratigrafi cekungan tersebut dapat dibagi menjadi 3 fase, pre-reef, syn-reef, dan post-reef. Stratigrafi yang disusun berdasarkan pengaruh tektonik, pembentukan cekungan disebut sebagai tektonostratigrafi. Dalam memprediksi suatu batuan induk, reservoir, batuan penyekat, dan jebakan, memerlukan pemahaman yang baik terhadap evolusi struktur dan stratigrafi pada saat pengisian cekungan atau basin analisis. Dan manajemen resiko eksplorasi migas dapat dilakukan menggunakan kombinasi dari 2 metode, yaitu Otis and Schneiderman 1997 dan juga CCOP 2000 modifikasi. Perbedaan manajemen resiko pada batuan silisi klasik dan batuan karbonat terletak pada khususnya itu paling fokus pada perbedaan reservoirnya. Batuan karbonat dapat dinilai adanya pengaruh perbedaan nilai porositas inefektif sehingga perlu dimodifikasi bagian reservoir. Terdapat penambahan diagenesis pada batuan karbonat yang lebih heterogen. Sedangkan batuan silisi klastik adanya pengaruh lingkungan pengendapan, struktur, overburden, diagenesis yang dapat mempengaruhi nilai porositas dan permeabilitas. Untuk studi kasus yang didapatkan pada Assessment of the Probability of Success and Risking in Hydrocarbon Exploration, a case study from Zindapir Anticline, Sulaiman Fault Belt, Indus Basin, Pakistan, nilai yang didapatkan untuk probability dari batuan karbonatnya itu 0,8 dan pada batuan silisi klastik 1. Sehingga dapat disimpulkan untuk manajemen risiko pada batuan karbonat sedikit lebih besar dibandingkan pada manajemen risiko untuk batuan silisi klastik seperti itu. Berikut referensi yang saya gunakan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan seperti salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih telah menonton channel ini.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.